Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai episode keempatnya itu sendiri. Dan ya, karena episode keempatnya itu sendiri tuh baru aja keluar, jadi yuk marilah kita coba bahas. Nah, jadi episode keempat kali ini tuh benar-benar langsung to the point gitu kan, dimana kita diperlihatin di awal-awal episode tersebut itu mengenai aktivitas dari para karyawannya si Gama yang sedang dicegat nih sama para bandit-bandit. Ya, sebenarnya ini adalah tindakan untuk menjebak para bandit-bandit tersebut itu yang ternyata tuh memang mengincar perusahaan dari Mitsugoshi. Dimana di sini para bandit-bandit tersebut itu bilang gitu kan kalau perusahaan dari Mitsugoshi ini tuh sendiri tuh udah terlalu besar dan sangat berbahaya banget untuk aliansi perdagangan, dimana pihaknya dari Mitsugoshi ini tuh berhasil dan juga cukup meraup untung yang besar banget gitu kan dari penjualan ya kopi dan juga coklatnya, yang mana hal tersebut itu belum pernah terjadi di pasar dagang sebelumnya. Nah, di sini gitu kan pihak dari bandit-bandit tersebut itu juga mengatakan bahwa ya pengusaha dari Getter itu nggak suka kalau Mitsugoshi ini tuh menghancurkan pasar dagang dengan ya monopolinya gitu kan, karena mereka udah gede banget dan mereka udah terkenal banget gitu kan, dan para pedagang-pedagang yang lain itu ya nggak laku lah dagangannya gitu kan, nggak habis terjual, nggak bisa bersaing gitu kan, dan juga sangat kerepotan untuk mengalahkan perusahaannya si Gama, si Mitsugoshi itu sendiri tuh di pasar dagang itu sendiri. Nah, setelah si Alpha ini tuh mendapatkan informasi tersebut gitu kan, akhirnya mereka tuh mulai bergerak lah dan menghabisi para bandit tersebut. Yang mana di sini Alpha juga mulai berpikir ya bahwa ternyata tuh ada hubungan antara para petinggi dari aliansi perdagangan dengan pihaknya gereja ataupun pihaknya dari sekte Diabolos itu sendiri, dan dia berpikir bahwa kedepannya akan jadi perang yang akan berlangsung di sektor perdagangan dari perusahaannya Gama itu sendiri dan juga para aliansi perdagangan. Dan ya, ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh Alpha untuk bisa mengalahkan ya sekte-sekte Diabolos gitu kan, dan juga kaki tangannya yang ada di sektor perdagangan itu sendiri yang mencoba untuk menguasai pasar dagang yang ada di ibu kota Midgard itu sendiri. Nah, singkat cerita kita juga diperlihatin dengan opening baru ya, walaupun hanya beberapa scene aja gitu kan, dimana di sini scene dari si Shadow yang dulunya ataupun yang sebelumnya itu ada gambar Shadow-nya, setelah logo dari The Eminent in Shadow itu sendiri itu diganti dengan sosok dari John Smith, yang mana di sini nantinya si Shadow bakalan nyamar jadi John Smith ataupun Cheat bakalan nyamar sebagai agent elite gitu kan dengan nama John Smith itu sendiri dan bekerja sama sama si Yukime itu sendiri. Nah, balik lagi ke keadaan di ibu kota Midgard. Di sini kita juga diperlihatin sama si Hiyoro dan juga si Jaga gitu kan, yang ternyata tuh kena scam gitu kan, dia tuh kena tipu karena udah beli baju ya palsu lah gitu kan. Jadi bajunya yang dijual itu baju palsu dengan merek dagang yang terkenal yang hanya ditempel doang, jadi dia kena tipu ya mereka berdua gitu kan. Setelah mengeluarkan uang yang cukup besar banget, jadi mereka kena tipu sama pihak dari aliansi perdagangan itu sendiri yang jual barang branded dengan harga murah gitu kan, untuk bisa bersaing sama Mitsugoshi itu sendiri. Sedangkan untuk Cheat sendiri dia dapat baju original ya, yang ternyata bajunya dan juga perlengkapan sehari-harinya itu dikasih sama si Alpha dan juga Gama. Jadi si Cheat ini tuh hidupnya masih dibantu sama perusahaan dari Mitsugoshi itu sendiri, walaupun ya Cheat itu tuh merasa semua yang dia dapat ini tuh hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah diperbuat oleh para gadis-gadis tersebut yang telah menipunya gitu kan, dimana para gadis-gadis tersebut itu Alpha, Gama dan juga Beta dan yang lainnya itu ya mencuri ataupun mengambil gagasan dari ilmu yang Cheat berikan, yang dulu tuh pernah ada di bumi gitu kan, mengenai yang namanya itu fashion, terus ada yang namanya itu produk makanan seperti kopi dan coklat. Bahkan sekarang itu Cheat juga melihat banyak banget orang-orang di ibu kota Midgard itu menggunakan setelan jas gitu kan. Ya, awalnya Cheat berpikir bahwa setelan jas itu adalah setelan yang umum untuk dipakai di ibu kota, tapi ternyata setelah dipikir-pikir nggak mungkin gitu kan ada setelan jas itu di dunia isekainya gitu kan. Jadi dia berpikir bahwa Alpha dan Gama telah menciptakan ataupun menjual setelan jas tersebut kepada orang-orang dengan harga yang cukup tinggi, dan Cheat pun merasa kesal banget dan pengen yang namanya itu menghancurkan perusahaan Gama dan membangunnya kembali gitu kan, karena dia itu pengen banget yang namanya itu dapat keuntungan yang lebih gede lah daripada para bawahan-bawahannya itu sendiri. Nah, singkat cerita ternyata Cheat itu melakukan yang namanya itu pertemuan ya sama si Yukime, dimana ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya, karena animenya dari Shadow Garden untuk season kedua kali ini sendiri bakalan lebih to the point. Jadi ya pertemuan-pertemuan ini tuh udah pasti langsung di highlight lah yang namanya itu hal-hal yang penting aja, dimana di sini itu Yukime itu mengajak bekerja sama dengan si Shadow itu sendiri, yang mana sekarang itu namanya adalah John Smith. Ya, di sini Shadow udah berubah ya.
identitasnya itu menjadi seorang agen elit dengan nama John Smith dan bakalan bekerja sama dengan si Yukime untuk menguasai pasar dagang yang telah dimonopoli sama perusahaan dari Gamma itu sendiri. Yang mana mereka tuh ingin mengalahkan perusahaannya Gamma, si Mitsugoshi itu sendiri, dan juga aliansi dari perdagangan itu sendiri, yang mana aliansi perdagangan itu sendiri itu diketuai sama si Getter. Walaupun sebenarnya orang di balik layar tersebut itu adalah orang-orang dari sekte. Salah satunya itu adalah si Getan yang merupakan mantan kekasihnya dari si Yukime itu sendiri. So, singkat cerita kita juga diperlihatkan mengenai momen-momen dimana si Hiyoro ini tuh dan juga si Jaga itu kena scam lagi gitu kan, dimana dia belanja barang dan ternyata barangnya itu tidak worth it banget yang dia beli dengan harga yang cukup mahal banget. Dan menariknya di sini saat Cid ini tuh melihat bagaimana uang kembalian yang diberikan oleh pedagang tersebut itu, ya uangnya tuh rada-rada aneh dan mencurigakan gitu kan. Dan saat Cid mencoba untuk membandingkan dengan uang yang dikeluarkan sama pihaknya dari Mitsugoshi itu sendiri, dia menyadari bahwa uang dari aliansi perdagangan itu adalah uang palsu gitu kan, uang yang dibuat dengan sangat-sangat tidak rapi banget gitu kan. Dan saat Cid itu melihat sekeliling gitu kan, dia juga menyadari bahwa ternyata perusahaan dari Mitsugoshi ini tuh tumbuh dengan cara yang tidak sehat banget. Bukan maksudnya itu jahat, tapi karena memang ya sesuatu yang dikeluarkan sama Mitsugoshi ini tuh sendiri itu telah memonopoli ya pasar dagang itu sendiri, dimana orang-orang itu taunya ya Mitsugoshi itu jauh lebih baik gitu kan barang-barangnya, dan juga menjual kebutuhan-kebutuhan yang sangat diinginkan oleh masyarakat yang ada di ibu kota Midgard itu sendiri. Jadi pantas saja banyak pedagang-pedagang itu yang tidak suka sama Mitsugoshi gitu kan, karena udah kalah saing tuh. Bahkan ada toko-toko yang menjual itu kan barang-barangnya itu dengan harga yang cukup murah banget dan banting harga lah gitu kan, karena biar dagangannya itu laku dan habis terjual lah. Karena kalau bersaing secara head to head sama perusahaannya si Gamma itu ya nggak mungkin menang gitu kan, karena kualitasnya itu benar-benar nomor satu dan sangat sulit untuk yang namanya itu bersaing secara sehat. Nah, Cid yang menyadari kalau uang yang dikeluarkan sama pihaknya dari aliansi perdagangan itu sendiri itu kayak uang yang tidak niat banget gitu kan, dan dia pun mulai mengingat kembali mengenai masa-masa dia kecil dulu waktu di bumi, dimana waktu itu uang sakunya itu tidak banyak gitu kan, dan dia tuh berpikir bagaimana caranya dia punya uang saku ataupun uang jajan itu banyak. Makanya dia mencoba untuk memfotokopi uang kertas yang dia miliki dan akhirnya dia kena marah. Dan saat itu dia berpikir bahwa kalau saja di sini gitu kan, di isekai tempat dia, peraturan mengenai penggandaan uang itu tidak ada gitu kan, dan belum ada. Makanya dia berniat untuk menciptakan uangnya sendiri sebanyak-banyaknya gitu kan, agar keinginan dia tuh punya uang banyak dan tidak ada habis-habisnya itu terpenuhi lah gitu kan. Dan itu adalah hal yang ingin dia sampaikan kepada si Yukime itu sendiri, untuk cetak uang gitu kan, cetak uang kertas sebanyak-banyaknya untuk bisa ya menguasai pasar itu sendiri. Nah, saat Cid mencoba untuk memperkenalkan dan juga menjelaskan mengenai idenya nanti untuk mencetak uang kertas, Cid pun mulai bercerita mengenai ya masa lalu ataupun sesuatu mengenai transaksi yang ada di dunia gitu kan, dimana dia si Cid ini tuh menjelaskan ya dulunya itu orang-orang tuh barter ya, untuk melakukan transaksi itu menggunakan metode barter, dimana barter itu sendiri tuh mengganti ataupun menukarkan satu barang dengan barang lain dengan nilai yang sama. Misalnya harga satu karung beras itu sama dengan satu koin emas, makanya akan ada orang yang menukarkan satu karung beras itu dengan satu koin emas. Dan itu terjadi terus-menerus sampai akhirnya muncul yang namanya itu uang kertas ataupun lahirnya surat hutang. Dan seberjalannya waktu gitu kan, dimana banyak juga orang-orang tuh yang pengen yaitu memiliki kebutuhan yang lebih besar lagi, yaitu memiliki barang-barang yang nilainya itu benar-benar tinggi banget. Makanya muncul satu masalah, dimana untuk membeli barang yang nilainya itu cukup tinggi banget tuh orang tersebut itu harus membawa yang namanya itu banyak banget koin-koin emas, dan itu sangat merepotkan banget. Makanya dari hal tersebut itulah, dari masalah tersebut itulah munculnya banker gitu kan, ataupun sistem perbankan, dimana itu adalah tempat dimana orang-orang itu menitipkan ya emas-emas mereka di sana, dan pihak banker itu sendiri itu mengeluarkan surat utang ataupun uang kertas yang memiliki nilai yang cukup sama dengan koin ataupun emas-emas yang dititipkan di banker tersebut. Dan tentu aja itu menimbulkan suatu masalah baru gitu kan, dimana banyak banker-banker itu bisa mencetak uang kertas itu semau mereka dan menimbulkan yang namanya tuh inflasi gitu kan. Dan di sini Cid itu menjelaskan bahwa dia berencana untuk menciptakan uang palsunya sendiri untuk bisa yang namanya itu menguasai pasar dagang yang sedang terjadi antara pihaknya dari Mitsugoshi dan juga pihaknya dari aliansi perdagangan itu sendiri. Nah, saat Cid itu sedang asik-asik ngejelasin, ternyata Yukime juga menyelah lah gitu kan, mengenai kalau ternyata pihak dari aliansi itu sendiri itu juga telah menyebarkan uang kertas di ibu kota Midgard. Dan itu bikin si Cid ini tuh shock banget gitu kan, bahwa rencananya itu udah pasti gagal. Tapi saat si Cid ini tuh
begitu merasa shock, ternyata Yukime itu merasa terintimidasi gitu kan. Dan dia juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga setuju untuk menciptakan uang kertas, di mana dia tuh pengen perusahaan Mitsugoshi itu hancur karena memang hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap mereka-mereka yang menitipkan koin-koin emas mereka tuh ke pihak dari banker ataupun banknya dari Mitsugoshi itu sendiri, di mana dengan menciptakan uang palsu, para orang-orang itu bakal berpikir bahwa apakah uang yang ada di kantong mereka itu beneran asli atau palsu, dan keraguan seperti itu akan muncul dan berbondong-bondong orang menukarkan uang mereka itu dengan ya emas mereka yang ada di banker tersebut. Dan akhirnya pihak dari Mitsugoshi itu sendiri itu tidak memiliki simpanan emas, dan akhirnya mereka bangkrut dan hancur lah gitu kan, karena nilai dari kertas-kertas yang ada di mereka itu sudah tidak ada artinya lagi gitu kan, dimana ini bisa disebut sebagai ya sebuah inflasi lah gitu kan, dimana itu adalah ketika uang itu beredar cukup banyak banget di masyarakat, dan tentu aja nilai suatu barang itu udah tidak ada nilainya lagi, value-nya tuh bakalan turun karena mudah banget dibeli sama semua orang. So, singkat cerita di sini si Cheat itu awalnya ya udah kayak pasrah banget lah, tapi karena Yukime juga menjelaskan bahwa ya kayaknya rencana untuk mencetak uang kertas itu adalah ya ide yang bagus, jadi ya dia ikut aja lah gitu kan, dan setuju dengan rencananya dari si Shadow itu sendiri. So, singkat cerita kita juga diperlihatkan mengenai ya Delta lagi ya di sini. Ternyata Delta balik lagi di sini dan dia mencoba untuk ngajak Cheat ini tuh ya untuk berburu bandit lah gitu kan, dimana saat perburuan bandit itu terjadi, Delta itu bertemu sama saudaranya ya dari ibu yang berbeda lah tentunya, dimana di sini kita diketahui kalau nama Delta itu dulu di masa lalu adalah Sarah. Ya, Delta itu adalah anak dari suku Biskin yang cukup kuat banget, tapi saat dia itu mengalami yang namanya itu kerasukan iblis, dia itu dibuang dari kawanannya dan mulai diburu sama ayahnya itu sendiri, dan akhirnya dia diselamatkan lah sama si Shadow itu sendiri waktu di masa lalu gitu kan, dan akhirnya dia gabung ke Shadow Garden dengan codename Delta. So, di sini Cheat juga menjelaskan gitu kan kenapa Delta itu sangat mudah banget membunuh saudaranya, dan bagi si Delta ya dia punya banyak saudara dan mati satu itu nggak ngaruh. Gokil sih emang si ras Biskin ini sendiri. Dan Delta juga menawarkan bagaimana Cheat itu harusnya bisa jadi kepala sukunya dari ras dia agar dia tuh bisa punya banyak bawahan gitu kan, seperti Delta dan yang lainnya gitu. So, singkat cerita di sisinya Getan sendiri juga udah mulai ketat-ketir gitu kan, dimana pihaknya dari Shadow Garden itu sendiri tuh telah menggagalkan berbagai ya usaha dari si Getan itu sendiri, baik secara fisik maupun secara perdagangan itu sendiri. Dan di sini Getan juga berpikir bahwa ternyata pihaknya dari Shadow Garden itu benar-benar berbahaya banget sesuai apa yang dikatakan oleh pihak dari Sikti. Dan Getan pun mulai mencoba untuk mencari cara bagaimana caranya untuk bisa menang dalam perang dagang tersebut. So, episode keempat kali ini tuh sejatinya ataupun sebenarnya cuman mau memperkenalkan aja mengenai arc ataupun apa yang bakal diceritakan untuk beberapa episode ke depan, karena memang awal-awalnya ini tuh benar-benar mengenalkan konflik yang akan berlangsung nantinya. Jadi belum ada hal-hal yang menegangkan banget untuk episode keempat kali ini, tapi tetap aja ini oke parah lah episodenya. Nah, untuk kalian yang pengen nonton animenya dari Shadow Garden itu sendiri untuk episode terbaru, kalian bisa download aplikasi Vidno yang aku taruh ya tautan untuk downloadnya itu di kolom deskripsi gitu kan, jadi kalian bisa download lewat sana gitu kan. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai review kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.